Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mukarramah dengan NPM 115 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang rekayasa ulang dan perusahaan sumber perencanaan sistem. Baik, rekayasa ulang. Definisi dari rekayasa ulang sendiri adalah pemikiran ulang yang mendasar dan radikal, desain ulang proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja kritis dan kontemporer, seperti biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Rekayasa ulang berusaha untuk mendesain ulang rantai nilai perusahaan secara efisien. Aktivitas utama perusahaan memiliki logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan. Sedangkan untuk kegiatan sekunder, yaitu mendukung kegiatan utama organisasi. Kegiatan sekunder ini meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pembelian. Motivasi utama untuk merampingkan dan rekayasa ulang proses bisnis adalah kecanggihan pelanggan, deregulasi, dan meningkatnya persaingan di tingkat global. Seperti pada tabel 3 ini, motivasi rekayasa ulang bisnis dari segi kekuatan penggerak, tanggapan eksternal, dan perubahan internal. Selanjutnya ada rekayasa ulang proses bisnis. Dalam banyak sistem saat ini, teknologi telah mengubah cara lama dalam melakukan pekerjaan. Cara untuk melihat hal ini adalah dengan menggunakan beberapa studi kasus yang menjelaskan situasi sebelum dan sesudahnya rekayasa ulang terjadi. Pada poin kedua ini, perusahaan menerapkan aturan bisnis baru bahwa utang usaha hanya boleh membayar pemasok ketika pengiriman diterima. Dan pada poin ketiga ini, ada salah satu prinsip terpenting dari rekayasa ulang bisnis adalah melepaskan diri dari aturan yang sudah ketinggalan zaman. Dalam hal ini, perubahan prosedur, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas fungsi mengurangi biaya administrasi. Kombinasi pekerjaan yang direkayasa ulang dan teknologi informasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya itu sendiri. Seperti pada tabel 4 ini, elemen rekayasa ulang bisnis. Pada elemen proses bisnis ini memiliki kegiatan jangan mengotomatiskan proses bisnis yang ada, jadi pisahkan dari aturan yang sudah ketinggalan zaman. Dari segi elemen integrasi, kegiatannya yaitu integrasikan proses bisnis. Dari elemen teknologi, kegiatannya menggunakan teknologi untuk mendesain ulang proses bisnis. Elemen koordinasi lintas fungsi ini kegiatannya mendesain ulang proses bisnis dari sudut pandang lintas fungsi, seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu elemen waktu memiliki kegiatan meningkatkan proses secara terus-menerus. Dari segi elemen tujuan, memiliki kegiatan untuk menerapkan strategi yang digerakkan oleh pasar yang dirancang untuk menyediakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, rekayasa ulang proses bisnis ini. Semua contoh rekayasa ulang ini mendukung tema umum pada umumnya. Salah satunya tema adalah mendesentralisasikan pengambilan keputusan kepada pembuat keputusan untuk responsif terhadap kebutuhan pelanggan yang memiliki efek meratakan lapisan seluruh organisasi. Karena kebutuhan akan manajemen tingkat menengah ini berkurang. Tema umum lainnya adalah penggunaan teknologi informasi memfasilitasi yang baru proses rekayasa ulang. Cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan tersebut berarti mendesain ulang pekerjaan, di mana dengan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi tadi, posisi-posisi ini memerlukan penilaian, kepemimpinan, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada pemodelan proses. Pemodelan proses ini terdiri dari 5 objek. Yang pertama ada proses bisnis, proses yang menggambarkan aktivitas bisnis yang
diselesaikan. Misalnya, cek kredit, faktur pos. Lalu yang kedua ada model proses penyimpanan data, yang mana penyimpanan menggambarkan data yang dibutuhkan oleh proses bisnis. Yang ketiga, aliran data. Aliran menggambarkan data yang ditransfer dari suatu proses ke proses lainnya. Proses atau antara proses dan penyimpanan data. Yang keempat ada unit organisasi. Unit organisasi ini menggambarkan unit organisasi tempat proses ini berlangsung. Misalnya, piutang, penjualannya. Lalu yang terakhir ada peristiwa, termasuk pemicu dan hasil. Pemicu adalah peristiwa yang memicu suatu proses dan hasil adalah suatu kejadian yang merupakan hasil dari suatu proses. Nah, pada tabel ini adalah salah satu kasus singkat yang mengilustrasikan desain model proses, yaitu Neighborhood Food Cooperative. Koperasi tersebut beroperasi secara mingguan dan anggotanya dapat mengirimkan atau mengantar daftar belanja kapan saja sepanjang minggu, baik dalam bentuk tulisan atau menggunakan formulir pracetak yang mana koperasi mempunyai pemasok. Pada setiap hari Jumat, semua daftar digabungkan untuk mendapatkan permintaan keseluruhan untuk setiap item, jadi bahwa staf ini dapat mensurvei harga. Dan pada waktu tutup pada hari Jumat tersebut juga pesanan yang mencakup semua barang yang dibutuhkan telah disampaikan kepada pemasok melalui telepon, dan ini diikuti oleh konfirmasi tertulis. Pemasok ini menagih koperasi 10 hari bersih dan faktur disimpan di akun hutang dan dibayar setiap minggunya. Jadi keranjang belanja masing-masing anggota kemudian ini disiapkan untuk diambil oleh pelanggan atau untuk pengiriman. Nah, seperti yang digambarkan pada tabel ini, dapat dilihat bahwa model proses yang menggambarkan sistem pemrosesan pesanan di Neighborhood Food Cooperative. Model proses berguna dalam proses rekayasa ulang. Selanjutnya ada dasar praktik terbaik yang didukung oleh modul ERP. Praktik terbaik yang didukung oleh modul dalam sistem ERP didasarkan pada hal berikut: model proses yang direkayasa ulang, yang menggambarkan perubahan proses yang lebih baik, data terintegrasi yang digunakan bersama oleh beberapa proses, dan perubahan struktural yang menyederhanakan fungsi bisnis dan memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya ada perusahaan keuangan yang dapat diandalkan, yang mana perluasan memerlukan desain ulang sistem yang ada, dan rencana perluasan akan memerlukan sistem informasi yang lebih baik untuk mendukung pemrosesan transaksi pinjaman, pembayaran, dan penyelesaian, yang untuk meningkatkan jumlah cabang secara eksponensial, lalu mencapai keunggulan yang kompetitif. Pada perusahaan keuangan yang dapat diandalkan ini, terdapat analisis sistem, aplikasi, dan penyaringan pinjaman yang berlaku pada saat ini. Dalam analisis sistem, aplikasi, dan penyaringan pinjaman yang berlaku pada saat ini, itu terdapat masalah. Salah satunya adalah berbagai langkah dalam proses persetujuan pinjaman biasanya memakan waktu 10-13 hari kerja. Sehingga manajemen memiliki tujuan yang tertarik untuk mencapai tujuan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyetujui pinjaman dari 10-13 hari menjadi 2-3 hari agar dapat bersaing dengan bank komersial. Dalam model proses baru, perwakilan layanan nasabah di tingkat cabang memiliki akses lokal ke semua basis data yang diperlukan untuk membuat keputusan persetujuan pinjaman. Selanjutnya ada kegagalan dalam rekayasa ulang. Dalam analisisnya mengenai mengapa upaya rekayasa ulang merupakan sebuah kegagalan, Rosenthal berpendapat bahwa organisasi perlu menerapkan pendekatan clean slate untuk mendesain ulang proses dan bergerak maju, yaitu untuk struktur penghargaan perlu diterapkan untuk memberikan insentif
untuk mengubah sebuah perilaku. Dan Rosenthal berpendapat bahwa kegagalan rekayasa ulang ini menjauh dari status quo, dan alasan mengapa begitu banyak proyek rekayasa ulang ini gagal adalah karena banyak proyek-proyek tersebut terlalu sempit fokusnya atau sifatnya yang terlalu umum. Selanjutnya ada teknologi informasi memfasilitasi ERP. ERP bergantung pada penggunaan teknologi informasi termasuk komputasi, client server, dan basis data bersama. Yang mana munculnya komputasi client server ini, alasan dasar untuk komputasi client server adalah bahwa penggunaan aplikasi dibagi antara klien yang biasanya adalah komputer pribadi dan server atau beberapa server yang menawarkan sumber daya tertentu. Selanjutnya ada database terintegrasi. Yang memiliki keuntungan dari basis data terintegrasi adalah berbagi data, mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi data, independensi data, dan meningkatkan integritas data. Berbagi data berarti sumber daya data umum mendukung unit fungsional di seluruh perusahaan. Selain itu, independensi data berarti bahwa data dapat dikelola secara terpisah dari modul aplikasi yang menggunakan data. Yang terakhir, ada sistem manajemen basis data yang meningkatkan integritas data dan menyediakan administrasi data terpusat. Administrator basis data dapat mengontrol akses ke data, pembaruan basis data, dan keamanan. Yang mana keamanan dan integritas basis data ini penting untuk pengelolaan informasi dan penggunaan informasi yang efektif untuk pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya yaitu munculnya perusahaan proses, yang mana untuk muncul sebagai perusahaan proses ini, organisasi perlu kerjasama, tim di atas wilayah dan hierarki, dan fokus pada pencapaian proses. Salah satu cara untuk melakukan transisi ke manajemen proses adalah untuk memberikan wewenang atas pekerjaan dan ahli proses. Pemilik proses sendiri memiliki untuk merancang proses, mengukur kinerjanya, dan melatih para pekerja, yang mana berfokus pada pencapaian tujuannya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.